Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always... Hama pada tanaman yang saya observasi yang pertama adalah tanaman kastuba. Di dalam kastuba atau yang sering nama aslinya adalah poinsettia yang memiliki nama Latin Europhobia pulsema dan with et cause sinonim dari Poinsettia pulchra. Di Indonesia, tanaman ini telah lama dikenal baik sebagai tanaman liar maupun budidaya sebagai tanaman hias. Beberapa tanaman di daerah itu tanaman sekuler yang berasal dari Meskipo ini, di antara lain kastuba, kigelis dari Sunda, racun kedapa dari Bali, gondong racun Jawa, serta denok dan bengala Sumatera. Orang Eropa dan Amerika mengenalnya sebagai poinsettia sebagai Christmas tree dan di Cina sebagai alat Yesianghua. Secara botani, poinsettia memiliki urutan taksonomi sebagai berikut. Kingdomnya adalah Plantae, divisinya Traxopobianta, dan subdivisinya itu Spermatophyta. Kelas itu Dicotyledonae, terus ordonya itu Europobiales, familinya itu Europobiaceae, terus genusnya Europobia, spesiesnya itu adalah Europobia pulcherrima wild et cause. Hama yang sering terjadi penyerangan terhadap kastuba atau tanaman hias lainnya adalah kutu putih atau kutu kebul. Dengan bahasa Inggrisnya yaitu white fly. Ini hama yang sering hadir di mana-mana yang menyerang tanaman buah tanaman berbuah dan tanaman hias. Kutu ini ukurannya yang sangat kecil dan juga yang dengan mempunyai ciri seperti ada bercak-bercak di bawah tanaman tersebut atau di atas tanaman tersebut. Hama ini merusak tanaman dengan cara menghisap cairan daun dari permukaan bagian bawah atau di bagian atas. Hama ini juga dapat mengeluarkan cairan madu yang dapat menjadikan media bagi tumbuhnya cendawan embun jelaga. Embun jelaga ini adalah bakteri yang saling menguntungkan dengan kutu putih tersebut. Cara mengatasi kutu putih atau kutu kebul itu bisa dengan yang pertama itu semprot dengan air atau dengan minyak nimba. Anda bisa membasmi koloni kecil ini dengan kutu putih cukup dengan menyemprotkan air. Dan gunakan selang atau semprotan untuk menghilangkan kutu putih pada batang atau tanaman. Bisa juga kemudian dengan menimba atau menem oil dengan kebagian tanaman yang terdampak kutu tersebut. Minyak nimba tidak akan menarik perhatian lebah sehingga ideal aman untuk ekosistem hama rumah Anda. Yang kedua itu bisa dengan menggunakan tisu yang diberikan air atau tisu basah untuk mengelap bagian-bagian daun yang terkena hama tersebut agar bisa lebih menjaga tanaman lebih baik lagi. Terus ada juga dengan membuat insektisidasi sendiri, yaitu untuk kutu putih untuk lebih luas
membersihkannya dengan membasmi dengan cara semprot insektisida buatan sendiri. Itu pembuatannya juga cukup mudah ya. Cukup tuangkan 4 sendok teh sabun cuci piring dengan cairan ke dalam botol semprot, tambahkan air 1 liter, kemudian aduk rata, semprot insektisida sabun langsung ke kutu putih. Sabun langsung membunuh saat bersentuhan dengan kutu putih. Lapisan semua bagian tanaman dan terinfeksi. Bila tanaman sudah bersih, setelah itu diamkan beberapa jam, lalu aplikasikan penyemprotan jika Anda melihat aktivitas kutu putih kembali atau dengan membersihkannya. Dan yang kalau daun atau tanaman tersebut kastubanya itu terkena penyakit yang cukup parah, maka lebih baik untuk dipotong. Selanjutnya ada hama walang sangit, Leptocoryza oratorius, yang menyerang pada tanaman padi. Walang sangit merupakan salah satu hama penting yang menyerang tanaman padi sawah. Hama ini umumnya menyerang tanaman padi pada fase pemasakan dengan cara menghisap cairan bulir pada padi yang sedang mengisi, sehingga menyebabkan bulir padi menjadi hampa atau pengisian tidak sempurna. Cara pengendaliannya ada 4, yaitu membersihkan gulma di pematang pertanaman dan sekelilingan tanaman padi. Walang sangit. Yang kedua, walang sangit datang di pertanaman sebelum tanaman padi berbunga, hidup pada gulma. Yang ketiga ada memasang bangkai binatang. Walang sangit tertarik pada baut bangkai. Setelah berkumpul, dapat disemprot dengan insektisida. Yang keempat ada menggunakan bahan kimia. Bisa seperti Makedesis, Regen, BPMC. Bila populasinya sudah mencapai ambang ekonomi 10 ekor atau 20 rpm. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you